lain investasi di akhirat. Punya uang ia sedekahkan kepada orang lain, pada hakikatnya dia sedang menabung di akhirat yang kelak dia bisa nikmati daripada tabungannya. Itu orang yang sodakoh. Jadi kalau mau dipikir, siapa yang butuh sedekah? Bukan fakir miskin, tapi kita yang punya kelebihan harta. Kita yang butuh sedekah, bukan fakir miskin yang butuh menerima sedekah kita. Kita lebih butuh daripada mereka. Karena mereka walaupun tidak dapat dari kita, ada rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah untuk mereka dari tangan yang lain. Berarti sedekah, siapa yang lebih membutuhkan kita? Supaya apa? Di akhirat nanti kita bisa menikmati apa yang kita sedekahkan. Oleh karena itu Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibnul Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib, kalau datang orang yang minta-minta ke rumahnya, ada pengemis datang ke rumahnya, disambut. Bukan diusir, tapi disambut. Kalau ada pengemis datang ke rumahnya, disambut ahlan wa sahlan bihamiliz zadi fil akhirah. Selamat datang orang yang membawa bekalku di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika beliau memberikan hartanya kepada fakir miskin, maka harta tersebut akan dilipat gandakan oleh Allah di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti seharusnya ketika kita bersedekah, kita berterima kasih kepada fakir miskin karena ia menjadi perantara kita mendapatkan harta yang berlimpah kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah ini termasuk amal yang pahalanya besar. Karena apa? Ujiannya berat. Sedekah ini ngasih makan orang, ngasih minum, ngasih harta, itu pahalanya besar. Sampai-sampai dikatakan sedekah apalagi dengan sembunyi-sembunyi tanpa orang lain tahu, bisa mematikan amarahnya Allah. Shadaqatus sir, sedekah dengan sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah, tutfi ghadabur Rabb, mematikan amarahnya Allah. Manusia kalau bermaksiat datangkan murkanya Allah. Cara memadamkan murkanya Allah dengan apa? Bersedekah. Dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia bisa terleburkan dengan sedekah. Kita sedekah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ujiannya besar. Karena dalam hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitan. Barang siapa yang bersedekah, dia telah terbebas atau menang daripada lahya sab'ina syaitanan. Lahya itu waswasah, gangguan. Gangguan 70 syaitan. Jadi manusia itu kalau mau sedekah, setan yang ganggu bukan satu tapi 70. Ketika dia kepingin mau sedekah, ada 70 setan yang datang kepada dirinya. Jangan dikeluarkan, uangmu cuma tinggal sekian. Nanti kalau kau sedekahkan, kau makan apa? Kalau ini kau keluarkan malam ini, anakmu besok butuh buat di sekolah, kau mau kasih apa? Terus syaitan itu 70 syaitan datang menghalangi orang yang mau sedekah. Jadi orang yang berhasil dia mengeluarkan hartanya di jalan Allah, sedekah lillahi ta'ala, dia bisa mengalahkan 70 syaitan. Berarti orang yang berhasil bersedekah itu adalah orang yang kuat. Karena apa? Dia bisa mengalahkan 70 syaitan. 1 banding 70. Bukan 1 lawan 1, 1 lawan 70 orang. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi yang menyusun kitab ini dulu pernah di majelisnya menjelaskan tentang hadis ini. Orang yang sedekah itu pada hakikatnya dia sudah bisa mengalahkan 70 syaitan yang ngasih bisikan supaya dia gagal bersedekah. Salah satu dari santrinya ketika mendengar hadis ini, dia pulang kepingin ngamalkan. Wah, kalau begitu saya harus ngamalkan hadis ini. Saya mau kalahkan 70 syaitan. Pulang ke rumah, dia kumpulkan hartanya, dia mau sedekahkan. Istrinya tanya, Pak, mau diapakan ini harta? Mau saya sedekahkan. Kata istrinya, jangan, ini satu-satunya. Kalau ini dikeluarkan besok kita mau makan apa? Jangan, kita masih butuh ini. Terus dikasih alasan yang banyak. Akhirnya dia batal bersedekah. Pergi dia ke Habib Ali, dia bilang, Habib Ali, saya punya 1 setan saja di rumah gak bisa saya kalahkan. Apalagi 70 syaitan. 1 syaitan saja saya gak bisa ngalahkan. Apalagi dengan 70 syaitan. Jadi terkadang dirinya bisa ngalahkan, tapi syaitan gak tinggal diam. Dia bisikin istrinya,
bisikin anaknya, bisikin keluarganya untuk menghentikan. Maka dari itu sedekah pahalanya besar karena gangguannya luar biasa. Kalau seseorang bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa at'imut ta'am, dan berikan makan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diriwayatkan sampai kalau mau makan saja dia keluar dari rumahnya cari orang untuk makan bersama dengan dirinya. Terkadang jalan sampai 1 mil, 2 mil mencari orang diajak makan di rumahnya. Gak mau makan sendiri, karena apa? Tidak mau dirinya tidak peduli dengan orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau ada orang tidak datang ke rumahnya, rumahnya 1 minggu gak kedatangan tamu, gak ada yang makan di rumahnya, beliau nangis. Takut kalau dirinya itu sama Allah dijauhkan daripada kebaikan. Nah ini kegemaran orang-orang yang soleh, ketika dia punya sesuatu yang lebih dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, melainkan bertambah, bertambah, dan bertambah. Pada kesempatan yang lalu saya sudah pernah ceritakan salah seorang ulama besar pada abad ke-5 atau ke-6, ulama besar yang kalau pengajian satu kota semuanya hadir. Ada satu majikan yang zalim kepada budaknya, zalim, budaknya, budak pembantu zaman dulu tuh dibeli, diseksa, dikasih pekerjaan yang berat. Pada suatu hari budak ini diberi uang sama majikannya 4 dirham. Kau pergi ke pasar berikan hajat ini. Dikasih uang 4 dirham. Maka sesampainya di pasar dia lihat toko-toko di pasar semuanya tutup, belum ada yang buka. Maka ketika ada orang yang lewat di pasar dia tanya, ini tumben pasar jam sekian kok belum buka? Oh ini saat ini, hari ini, jam seperti ini mereka orang-orang pasar pada hadir ke pengajiannya Syekh Fulan. Mereka nggak akan buka sampai pengajian selesai. Maka pembantu tadi, daripada saya duduk di sini nunggu, lebih baik saya hadir juga di pengajiannya Syekh. Datang dia di pengajiannya guru besar tadi. Selesai pengajian, ada fakir miskin, ada orang yang butuh hajat, berkata kepada Syekh tadi, Syekh, saya ini butuh uang, terpepet, saya harus punya uang ini karena ada urusan yang memaksa saya. Kata guru tadi ditanya, berapa kau butuhnya? 4 dirham. Kata Syekh tadi, hari ini saya nggak punya uang, tapi coba barangkali yang hadir di sini bisa membantu Anda. Maka Syekh tadi berkata, barang siapa yang punya 4 dirham dan mau menginfakkannya kepada saudara kalian ini, maka saya akan doakan orang yang punya 4 dirham itu dengan 4 doa, dan akan diamini oleh yang hadir. Insya Allah doanya diijabahi oleh Allah Ta'ala. Maka budak tadi nggak pakai berpikir panjang, ini uang bukan uangnya, uang majikannya, majikannya galak, majikannya jahat. Dia datang kepada Syekh tadi, ini uang 4 dirham, berikan kepada fakir miskin yang butuh tadi. Dikasihkan padahal bukan uangnya. Kemudian si Syekh tadi tanya, terus apa? Kau mau apa saya doakan? Dia bilang, ya Syekh, saya punya majikan zalim, tolong doakan saya supaya majikan saya memerdekakan saya. Didoakan sama Syekh tadi, kemudian diamini oleh yang hadir. Yang kedua, kau mau doa apa? Yang dua, doakan supaya saya mendapatkan ganti dari 4 dirham yang saya berikan tadi, karena itu bukan uang saya. Tolong doakan supaya Allah memberikan gantinya kepada saya, biar bisa saya ganti kepada majikan saya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, doakan supaya saya bisa bertaubat, majikan saya diberi petunjuk oleh Allah untuk bertaubat. Kemudian yang keempat, doakan saya supaya dosa saya diampuni, majikan saya dosanya diampuni, Anda juga diampuni, dan yang hadir di sini semua diampuni. Karena budaknya pinter, budaknya tahu kalau mendoakan orang lain, mendoakan lil mu'minina wal mu'minat, mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, asra'u ilal ijabah, lebih cepat untuk diijabahi. Maka didoakan sama guru tadi. Pulang sampai ke rumah majikannya, hatinya, jantungnya berdebar-debar karena takut majikannya marah. Pulang ketemu majikannya langsung ngomel, ngelihat ini pembantunya keluar berjam-jam, kembali dengan tangan kosong. Maka langsung dihujani pertanyaan, mana uang saya?
Mana perintah saya yang saya suruh Anda belikan ini dan itu? Pembantunya bilang, tunggu dulu. Dengarkan, saya mau jelaskan. Tadi saya mampir ke rumahnya Syekh Fulan. Saya hadir pengajiannya. Kemudian ada fakir miskin, detailnya diceritakan. Kemudian majikannya tanya, terus kau minta doa apa? Yang pertama saya minta supaya Allah memerdekakan saya nggak jadi budak lagi. Kata majikannya apa? Anta hurrun liwajhillah. Engkau saya merdekakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal ini majikannya pelit tadinya. Tadinya majikannya pelit, zalim. Tiba-tiba bisa memerdekakan budaknya karena apa? Berkahnya sodakoh. Dilembutkan hatinya oleh Allah, digerakkan untuk memerdekakan. Yang kedua saya minta supaya Allah berikan saya rezeki. Supaya apa? Uang saya dikembalikan dan saya bisa ganti 4 dirham Anda yang saya gunakan tadi. Kata majikannya apa? Enggak usah kau bayar, ini saya kasih hadiah 40 dirham. Berkat apa? Berkat sodakoh. Kemudian yang ketiga, kau minta apa? Saya minta supaya saya digerakkan hati saya untuk bertobat. Anda juga. Kata majikannya, tubtu ilallah, aku bertobat di jalan Allah. Yang keempat apa? Yang keempat saya minta diampuni dosa saya, Anda dan guru tadi dan yang hadir. Kata majikannya, kalau yang keempat saya nggak bisa ngabulkan karena itu kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau manusia saja tadi bisa mengabulkan 3 permintaannya, apalagi hanya 1 permintaan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sudah pasti diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manfaatnya sedekah sangat banyak. Maka kita selayaknya sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengamalkan wasiatnya Nabi. Nggak berat, ketemu orang tebarkan salam. Kalau punya harta lebih, kasihkan kepada yang tidak punya. Beri makan, beri minum, beri sesuatu yang kita miliki kepada orang lain supaya kita bisa mengamalkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir, wasilul arham. Yang ketiga, Nabi memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahmi. Jangan sampai jadi orang yang qati'ur rahim, mutus tali silaturahmi. Karena orang yang memutus tali silaturahmi dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasiat Nabi yang terakhir, wasalli bil laili wan nas niyam, dan sholatlah malam di saat manusia sedang terlelap tidur. Bangun malam. Orang soleh itu semuanya bangun malam. Al-Imam Abdullah bin Alwil Haddad di dalam kitabnya mengatakan Allah itu kalau ngangkat walinya, diangkatnya di waktu malam. Maka orang yang jarang bangun malam, susah dia jauh daripada kewalian. Karena setiap para wali Allah diangkat menjadi wali di saat mereka qiyamul lail di waktu malam. Para kekasih Allah adalah orang yang menghidupkan malamnya untuk berdua-duaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, ya Dawud, wahai Dawud, kadzdzaba man yadda'i mahabbati wa idza jannahul lail nama anni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Dawud, sungguh berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi kalau datang waktu malam dia malah tidur meninggalkanku. Kalau ada orang ngaku cinta sama kekasihnya, kekasihnya datang ditinggal tidur, bukan cinta. Di setiap sepertiga malam Allah paling dekat dengan hambanya di waktu malam. Allah menyerukan kepada hambanya, hal min mustaghfir, ada ndak yang mau ampunan saya berikan? Ada tidak yang mau taubatnya diterima, saya terima taubatnya? Ada tidak yang punya hajat, saya kabulkan hajatnya? Itu setiap sepertiga malam Allah tawarkan kepada hambanya 3 hal. Yang mau ampunan saya ampuni, yang mau taubatnya diterima saya terima, yang punya hajat apapun saya berikan hajatnya. Kalau ada orang yang tidur di sepertiga malam, tidak bangun malam, itu tandanya dia nggak butuh ampunan, tidak butuh tobatnya diterima. Punya hajat, Allah nawarkan, dikabulkan hajatnya, tapi dia tidur. Maka jangan sampai, kalau nggak bisa tiap malam, seminggu sekali minimal ada bangun malam. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali itu sudah kebangetan.
Loh saya nggak bisa bangun malam, qiyamul lail saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, tidak mau. Kalau bisa semua orang bisa. Saya susah kalau bangun malam, buktinya kalau ada sepak bola jam 2 bangun kok. Pernah nggak pasang alarm untuk tahajud? Nggak pernah, tapi pasang alarm untuk pertandingan sepak bola